Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Polres Karawang menangkap bandar besar narkotika jenis sabu berinisial MA bersama kekasihnya JTD. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan hampir 100 gram sabu yang akan diedarkan. Terkait penangkapan bandar besar narkoba ini, menurut Kasat Narkoba Polres Karawang AKP Arif Zainal Abidin, berdasarkan hasil pemeriksaan, salah satu pelaku berinisial MA diketahui 2 bulan lalu baru keluar dari penjara. Namun saat ini seakan tidak kapok, MA kembali berulah dengan mengedarkan 1 kg sabu setiap beroperasi. Menurut AKP Arif Zainal Abidin, pelaku MA dan kekasihnya JTD disebut sebagai bandar besar di Karawang karena mampu mengedarkan sabu sebanyak 1 kg. Kasat Narkoba Polres Karawang mengatakan MA sebagai perempuan termasuk berani menjadi bandar besar di Karawang. Padahal MA baru saja keluar dari penjara 2 bulan lalu setelah menjalani vonis penjara selama 4 tahun. Sementara pelaku JTD merupakan pemain baru dan merupakan kekasih dari MA. Setelah kita melakukan analisa dan kita melakukan pengembangan, kita masih mendapatkan barang-barang yang sisa dari sebelumnya diambil. Memang dari MA ini sekali turun adalah 1 kilo. 1 kilo barang sabu dengan sistem adu bagong. Jadi tidak melalui peta tapi langsung ditujukan melalui komunikasi. Saat ini yang memberikan arahan kepada MA masih kita lakukan pendalaman karena sistemnya ternyata handphone mati buang. Untuk barang bukti yang kita sita saat ini sekitar kurang lebih 99,82 gram. Sisa dari barang yang turun terakhir 1 kilo. Hingga saat ini, polisi masih mencari GA yang mengirim sabu kepada MA. Hanya saja keberadaan GA belum diketahui karena hilang setelah penangkapan. Tim Humas Polres Karawang, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Polda Lampung beserta jajaran berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika lintas provinsi dengan barang bukti ratusan kilogram narkotika. Barang bukti senilai ratusan miliar tersebut disita dari 30 tersangka dalam kurun waktu 2 bulan terakhir dengan modus penyelundupan melalui jalur pelabuhan Bakauheni. 30 orang tersangka yang berhasil diringkus petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung beserta jajaran ini merupakan jaringan peredaran narkotika yang berhasil diungkap dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Puluhan tersangka ini diringkus beserta barang bukti narkotika berbagai jenis mulai dari sabu 113 kg, 43 kg daun ganja kering, serta 1.200 butir pil ekstasi. Selain itu terdapat juga sejumlah kendaraan mewah dan uang tunai ratusan juta rupiah diduga hasil dari bisnis peredaran narkotika. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan puluhan tersangka dari 14 kasus yang berhasil diungkap ini merupakan jaringan pengedar narkotika lintas provinsi. Barang haram ini didapat dari wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Para tersangka membawa berbagai jenis narkotika melalui jalur darat menggunakan mobil pribadi. Mereka singgah di Pelabuhan Bakauheni untuk diedarkan di wilayah Pulau Jawa dengan tujuan Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Kita berhasil mengungkap sejumlah 14 kasus, kemudian tersangka ada 30 orang. Barang bukti terdiri dari ganja 43 kg, sabu 113 kg, kemudian ekstasi 1.000 butir. Kalau dilihat berdasarkan nilai ekonomis terhadap barang bukti yang sudah bisa kita atau yang berhasil kita sita, apabila dirupiahkan ini setara dengan 190 miliar 383 juta rupiah. Kami mengatakan ini jaringan adalah jaringan Aceh, berbeda dari jaringan sebelumnya yaitu jaringan Freddy Pratama. Ini jaringan Aceh yang mana apabila kita pelajari pergeseran barang maupun orangnya dari Aceh melalui pantai timur ya Aceh, Sumatera
Utara, Riau, Sumatera Selatan, baru ke Lampung untuk kemudian dibawa ke Jakarta. Dari seluruh barang bukti narkotika yang berhasil diungkap ditaksir senilai 196 miliar rupiah, serta mampu menyelamatkan 496 jiwa dari bahaya kecanduan narkotika. Polda Lampung pun terus mengembangkan jaringan peredaran narkotika yang masuk ke wilayah Provinsi Lampung, serta memburu para bandar besar yang memasok barang haram tersebut. Atas perbuatannya, puluhan tersangka sindikat jaringan narkotika lintas provinsi ini dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang tentang narkotika, serta terancam hukuman pidana minimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Polri TV. Apel siaga pengawasan pemilu tahun 2024 diselenggarakan Bawaslu Kota Mataram menjelang pelaksanaan pemilu pada 2024 mendatang. Apel yang diikuti penyelenggara pemilu dan pihak terkait tersebut juga merupakan wujud komitmen bersama dalam mengamankan pemilu 2024. Apel siaga pengawasan pemilu tahun 2024 yang diselenggarakan Bawaslu Kota Mataram berlangsung pada Selasa 28 November 2023 di lapangan Sangkareang, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Apel dengan tema Sinergi Mengawasi, Jaga Demokrasi juga dihadiri Kapolresta Mataram, Kombes Polisi Mustafa, Kasat Samapta Polresta Mataram, Kabak Ops Polresta Mataram, Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Kota Mataram, partai politik, serta unsur Forkopimda Kota Mataram. Apel siaga pengawasan pemilu tersebut sebagai wujud instansi pemerintah Kota Mataram dan unsur terkait telah siap mengawasi dan mengamankan rangkaian pemilu 2024. Kapolresta Mataram, Kombes Polisi Mustafa menyampaikan pihaknya bersama unsur terkait siap melaksanakan pengamanan rangkaian pemilu 2024. Si keamanan sampai dengan hari ini belum ada sifatnya potensi yang rawan, belum ada. Hari ini kan kita mulai, seperti tadi kita mulai dengan pentahapan penertiban APK pagi hari ini. Nanti kita kawal teman-teman dari Bawaslu bersama teman Satpol PP sehingga Kota Mataram bisa menjadi contoh. Seperti tadi harapan Pak Ketua Bawaslu, Pak Wali Kota, harapannya bahwa Kota Mataram bisa menjadi corong atau sentral demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apel siaga pengawasan pemilu di Kota Mataram tersebut juga menjadi wujud komitmen bersama penyelenggara pemilu dan pengamanan pemilu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai yang ada pada peraturan pemilu. Tim Humas Polresta Mataram melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.